Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Subair SSI MSI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Resi Setiawaji SSI MSI, dan yang saya hormati Dr. Andi Subrani MSI selaku pengunjung utama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Ensa Mahendra dengan NIM B1D223020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul deteksi mutasi gen INAHA pada resisten isoniazid isolat Mycobacterium tuberculosis dengan Li-in-Prof assay di laboratorium MRC. Adapun latar belakang, tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Salah satu obat utama dalam pengobatan TB adalah isoniazid. Namun, penggunaan isoniazid yang tidak optimal dapat menyebabkan terjadinya resisten obat. Resisten terhadap isoniazid umumnya disebabkan oleh mutasi gen INAHA pada Mycobacterium tuberculosis. Oleh karena itu, diperlukan metode pemeriksaan yang cepat dan akurat untuk mendeteksi mutasi tersebut. Li-in-Prof assay atau LPA digunakan sebagai metode molekuler untuk mengetahui adanya mutasi gen INAHA sehingga dapat menentukan resisten obat secara dini, mendukung keberhasilan pengobatan TB. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang, yaitu apakah terdeteksi mutasi gen INAHA pada Mycobacterium tuberculosis dengan metode Li-in-Prof assay atau LPA. Tujuan peneliti untuk mendeteksi adanya mutasi gen INAHA pada isolat Mycobacterium tuberculosis menggunakan metode Li-in-Prof assay atau LPA di laboratorium UMRC. Adapun manfaat penelitian. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang epidemiologi TBC, resisten obat, serta metode diagnostik molekuler seperti Li-in-Prof assay atau LPA, juga melatih kemampuan analisis data ilmiah, dan memberikan pengalaman akademik untuk penelitian lanjutan. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya TB, pentingnya deteksi dini, serta kepatuhan terhadap terapi, membantu menurunkan risiko penularan TB dengan adanya metode diagnostik yang lebih cepat dan akurat sehingga masyarakat dapat pengobatan tepat waktu. Adapun bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan literatur tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya dalam penerapan metode molekuler untuk deteksi resisten obat, serta dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya. Infeksi dimulai ketika Mycobacterium tuberculosis masuk ke tubuh melalui inhalasi dan mencapai paru-paru. Jika sistem imun mampu melawan kuman, akan difagositosis oleh makrofag sehingga individu tetap sehat. Namun, jika sistem imun tidak mampu melawan, infeksi berkembang menjadi penyakit tuberkulosis. Lalu, pasien TB kemudian mendapatkan pengobatan menggunakan obat anti-tuberkulosis lini pertama, khususnya isoniazid. Terus, isolat Mycobacterium tuberculosis dari pasien selanjutnya diperiksa menggunakan metode Li-in-Prof assay atau LPA untuk mengetahui apakah kuman bersifat sensitif atau resisten terhadap isoniazid. Metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam pendekatan laboratorium untuk mendeteksi adanya mutasi gen INAHA pada isolat Mycobacterium tuberculosis menggunakan metode Li-in-Prof assay atau LPA di laboratorium UMRC. Penelitian ini tidak memberikan perlakuan terhadap subjek, melainkan menggambarkan hasil deteksi genetik
untuk mengetahui pola mutasi yang berhubungan dengan resisten terhadap isoniazid. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain observasional laboratori. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium UMARSI. Lokasi pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu di laboratorium UMARSI. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai Januari 2026. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah isolat Mycobacterium tuberculosis yang berasal dari kultur yang disimpan dalam penyimpanan spesimen di laboratorium MARSI. Sampel dalam penelitian adalah DNA yang telah diekstraksi dalam isolat Mycobacterium tuberculosis untuk menjalani pemeriksaan deteksi gen INH menggunakan Lintrof assay dan memenuhi kriteria yang telah diseleksi dan ditetapkan sebanyak 10 sampel. Adapun kriteria sampel, kriteria inklusi yang pertama itu isolat telah teridentifikasi secara molekuler sebagai bagian dari Mycobacterium tuberculosis kompleks atau MTBC. Yang kedua, tersedia bahan genetik DNA hasil ekstraksi atau kultur isolat murni dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan prosedur polimerase chain reaction PCR dan hibridisasi LPA sesuai dengan standar operasional laboratorium. Yang ketiga, isolat berasal dari kasus TB yang relevan, khususnya yang dicurigai atau telah didiagnosis sebagai kasus multi-drug resistance atau MDR atau resisten terhadap obat lini kedua guna memperkuat relevansi penelitian terkait mutasi gen INH. Dan yang kedua, kriteria eksklusif. Yang pertama, DNA isolat menunjukkan kegagalan amplifikasi atau kontrol internal yang gagal pada tahap PCR yang mendapatkan bahwa kualitas atau kuantitas DNA tidak memadai. Terus yang kedua, isolat teridentifikasi sebagai non-tuberculosis Mycobacteria atau NTM atau terkontaminasi oleh bakterium mikroorganisme lainnya. Terus yang ketiga, kondisi isolat baik kultur maupun DNA mengalami kerusakan fisik atau degradasi yang menyebabkan pemeriksaan LPA tidak dapat dilakukan secara akurat. Adapun prosedur kerjanya itu yang pertama pra-analitik. Alat yang digunakan itu vial mikrosentrifugasi, lob steril, pipet mikroliter, vortex mix, sentrifugasi, oven udara panas, tabung PCR, termometer atau mesin PCR, ada inkubator, baki hibridisasi. Pun bahan yang digunakan yaitu DNA isolat Mycobacterium tuberculosis, larutan Posten buffer, lysis buffer atau solusi A, kemudian neutralization buffer atau solusi B, master mix PCR atau larutan A dan larutan B. Pun kontrol positif dan negatif. Strip LPA mengandung probe DNA, larutan DNA trinaturation, larutan DN. Terus ada hybridization buffer atau strict Weiss solution conjugate, enzim substrat untuk reaksi pewarnaan. Yang kedua itu analitik, kita ekstraksi DNA pertama. Terus yang pertama, tambahkan 100 mikron lysis buffer atau larutan A ke pelet. Terus yang kedua, campurkan menggunakan vortex hingga pelet tersubstansi sempurna.
Terus yang ketiga, inkubasi vial pada 95 derajat selama 5 hingga 7 menit di headblock oven untuk mencegah dinding sel. Terus yang keempat, tambahkan 100 mikron natrium lithium buffer atau larutan B untuk menetralkan larutan. Terus yang kelima, campurkan kembali menggunakan vortex. Yang keenam, sentrifugasi pada kecepatan sangat tinggi 15 fpm selama 15 menit. Lalu pindahkan supernatan menggunakan DNA ke vial berlabel baru DNA sisa untuk PCR atau disimpan pada suhu 20 derajat. Pun amplifikasi PCR. Yang pertama, hitung volume larutan A dan larutan B. Kit amplifikasi untuk semua sampel isolat dan kontrol. Yang kedua, campurkan larutan A dan larutan B untuk membantu master mix PCR. Terus yang ketiga, volume master mix atau MM per reaksi 45 mikron, misalnya 10 mikron larutan A tambah 35 mikron larutan B. Terus yang keempat, Ellicott 45 mikron master mix atau MM ke dalam tabung PCR berlabel. Yang kelima, tambahkan 5 mikron DNA hasil ekstraksi ke masing-masing tabung atau masing-masing tabung di MM itu. Terus yang keenam, campurkan perlahan dan tutup rapat. Terus yang ketujuh, tempatkan tabung dalam thermolyzer. Yang kedelapan, jalankan siklus amplifikasi. Dan setelah itu kita hibridisasi. Pertama itu tambahkan 20 mikron DNA tritium solution atau larutan DEN ke setiap sumur baki hibridisasi. Terus yang kedua, tambahkan 20 mikron produk amplikon hasil PCR ke larutan dan campurkan. Terus yang ketiga, inkubasi selama 5 menit untuk memisahkan agenda DNA. Terus yang keempat, tambahkan 1 ml hybridization buffer yang telah dihangatkan ke setiap sumur. Yang kelima, masukkan strip LPA ke setiap sumur. Terus yang keenam, inkubasi dalam inkubator pada suhu 45 derajat selama 30 menit dengan pencocokan konstan. Terus yang ketujuh, lakukan pencucian dengan centrifugen wash untuk menghilangkan amplikon yang tidak terikat. Terus yang kedelapan, tambahkan konjugat, diencerkan 1:100, lalu diinkubasi dan dicuci. Terus yang kesembilan, tambahkan substrat, lalu diencerkan 1:100 dan inkubasi dalam gelap hingga muncul pita band warna biru kehitaman. Lalu yang terakhir, pasca analitik, muncul pita WT di INH positif, lalu prob MUT INH negatif, menghasilkan berarti sensitif isoniazid. Dan ketika muncul pita prob INH ketika prob WT INH negatif lalu prob MUT INH positif, yang berarti resisten isoniazid. Adapun alur tahap penelitian, yang pertama itu kita survei lokasi penelitian, lalu isi info konsen, terus lihat populasi pasien TB dengan indikasi TB RO, terus pengambilan sampel. Setelah itu permohonan izin kepada penanggung jawab lab, lalu pemeriksaan sekutum menggunakan metode limprobe assay, lalu hasil. Setelah itu pembahasan dan kesimpulan. Baik, sekian dari presentasi rencana penelitian saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.